Loki Season 2 episode 4 makin gokil, makin menegangkan, dark dan emosional. Ravonna Renslayer akhirnya dikasih tahu rahasia besar soal hubungan dia dengan He Who Remains. Victor dan Obi kerjasama buat benerin temporal loom. Dan di-reveal juga nih siapa yang ngeprun Loki di episode 1 kemarin. Kita juga dibawa naik turun emosinya di episode ini, terutama sama ending gantung yang mind-blowing itu. Episode ini mungkin gak bakal terlalu banyak referensi atau easter eggs karena settingnya fokus cuma muter-muter di lokasi yang udah kita lihat sebelumnya. Tapi ceritanya tetap padat dan banyak hal yang terjadi yang bisa kita bahas, terutama di endingnya. Apa bener nih ini adalah kehancuran dari segalanya? Seperti biasa kita bakal ngejelasin semuanya di episode kali ini. So langsung aja bareng gue Rian, let's explore this universe. Buat episode ini, intro Marvel Studios-nya ini lebih pendek dan langsung nunjukin logo Marvel Studios-nya yang ikut bergetar dan ikut mengarungi arus waktu sambil kedengeran secara sekilas kehidupan-kehidupan di dalam timeline-nya. Ini mirip kayak opening episode terakhir season 1, cara transisi scene-nya dari aliran timeline terus menyorot ke Citadel at the end of time. Ini juga mirip waktu di finale season pertama. Episodenya dibuka dengan langsung lanjutin scene Miss Minutes sama Ravonna dari ending episode lalu dan langsung aja di-spill rahasia besarnya He Who Remains ke Ravonna. Miss Minutes scan dulu ruangan sekitar buat bikin reka ulang pakai model miniatur hologramnya. Dan rahasianya ternyata straightforward aja ya. Sesuatu yang udah kita dengar dan tahu sejak episode pertama, yaitu Ravonna tadinya mau jadi partnernya He Who Remains buat memimpin TVA. Dia mantan komandan pasukan perangnya He Who Remains, tapi akhirnya nggak jadi karena He Who Remains mutusin buat menghapus ingatannya Ravonna dan seluruh TVA tentang dirinya. Reka ulang ini isinya sama kayak rekaman yang didengar Loki di episode 1 waktu dia lagi time slip ke masa lalu. Sebelumnya kita berteori kalau He Who Remains ini nggak jadi partneran sama Ravonna karena ada satu tragedi atau apapun itu yang terjadi yang bikin He Who Remains ngumpet sendiri. Tapi dari sini kayaknya dia langsung mutusin buat hapus pikiran seluruh TVA on the spot. Tapi ini mungkin sebenarnya lebih karena sifatnya He Who Remains yang memang nggak mau berbagi dan Ravonna sendiri yang terlalu ambisius dan haus kekuasaan. Awalnya dari Hunter Minuteman terus dia juga naik pangkat terus langsung jadi judge dan akhirnya banyak dikasih lihat sifat aslinya Ravonna di episode sebelumnya dan di episode ini kalau dia suka ambil alih kepemimpinan. Dia suka mengontrol dan berkali-kali ngasih validasi ke dirinya sendiri kalau dialah yang menjaga semuanya tetap rapi dan teratur. Waktu Miss Minnie dipanggil buat jalanin protokol hapus pikiran, dia langsung nawarin main catur ke si He Who Remains. Ini callback ke fungsi originalnya dia yang di-reveal di episode lalu yaitu buat main catur. Tapi ini juga masih agak mencurigakan karena ngelihat dari tingkah lakunya si Miss Minute ini. Nah, protokol penghapus pikiran ini dikodein dengan protokol 42 atau 42. Nomor 42 ini sering banget nih muncul di film-film sci-fi. Contohnya kayak kode laba-laba yang gigit si Miles Morales di Spider-Man Into the Spider-Verse. Dan di sequelnya di-reveal kalau 42 ternyata adalah nomor Earth asal laba-laba yang gigit si Miles tadi. Selain itu nomor 42 juga muncul di Everything Everywhere All at Once, film soal multiverse yang lainnya yang juga dibintangi sama si Ke Huy Quan yang jadi Obi. Nah, signifikansi nomor 42 ini di dunia sci-fi sebenarnya adalah referensi buat novel The Hitchhiker's Guide to the Galaxy karya Douglas Adams. Dimana menurut ceritanya sebuah superkomputer bernama Deep Thought diciptakan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan pamungkas tentang kehidupan, alam semesta dan segalanya. Dan setelah perhitungan selama 7,5 juta tahun, komputernya akhirnya cuma ngasih jawaban angka 42 tanpa penjelasan lebih lanjut lagi. Moving on, Victor akhirnya tiba di TVA di War Room dan dia ngeliat ukiran mukanya sendiri di tembok ruangan itu. Victor abis itu keluar dan ngeliat mural sejarah terbentuknya TVA dan Secret Timeline, tapi yang versi cerita Timekeepers. Victor terlihat penasaran dan berusaha mencerna semua yang dia lihat. Ketemu B-15 dan gak lama lagi Loki, Mobius, dan Sylvie yang juga akhirnya datang. Tapi dia masih gak percaya kepada siapapun di TVA ini. Loki dan Mobius akhirnya bisa meyakinkan Victor buat langsung bekerja sama buat memperbaiki si temporal loom setelah Victor ngerasa sendiri lonjakan daya di TVA. Setelah itu kita pindah ke scene dimana B-15 diskusi sama Judge Gamble tentang apa yang bakal TVA lakukan terhadap Dogs dan loyalisnya yang masih ditahan di TVA. Ketidaksepahaman mereka bisa jadi dimaafkan dan dilupakan asal mereka bisa diyakinkan kalau TVA memang harus berubah dan tetap layak buat dipertahankan. Karena bagaimanapun si Dogs ini tetap jenderal TVA dan dia loyal, peduli dan mau melindungi TVA. Dan B-15 memang lagi butuh banyak orang buat ikut mengatasi krisis ini. Sementara itu Victor dibawa ke basement dimana dia langsung ketemu
ketemu nih sama Ouroboros atau Obi, sosok yang menginspirasi dia dan ngajarin dia dari bukunya tentang alat-alat ciptaannya. Tapi Obi di situ malah nge-reveal kalau dia belajar semuanya dari inventor abad ke-19 bernama Victor Timely, dan keduanya saling mengagumi kehebatan dan karya mereka satu sama lain. Yang justru bikin bingung, jadi siapa nih yang pertama ngajarin pakai buku ini? Ini jadi pertama kalinya mengkonfirmasi adanya konsep Ouroboros, ular makan ekornya sendiri, yang selalu kita bahas di video breakdown kita. Ini akhirnya disebut secara langsung di series ini, dan disebutnya juga sama karakter yang pakai nama konsep itu sendiri. Selain itu, Obi juga bilang kalau dia bukan diajarin sama He Who Remains, tapi emang langsung mempelajari dan terinspirasi dari Victor Timely sendiri. Nah, artinya waktu awal Obi bikin handbook untuk semua teknologi TVA ini, udah ada Victor Timely yang berhasil jadi inventor. Dan kita tahu kalau Victor Timely ini jadi inventor karena dia dikasih buku TVA handbook sama Ravonna. Artinya apa? Semua ini udah terjadi sebelumnya dan ada siklus yang berulang buat TVA dan MCU keseluruhan. Ini makin memperjelas konsep kalau ada looping besar yang terjadi di TVA. Victor Timely terinspirasi dari buku TVA, sedangkan Obi bikin buku TVA karena Victor Timely dan bukan He Who Remains loh. Lah terus siapa yang bikin teknologi TVA kalau kayak gitu? Artinya ada kemungkinan besar memang He Who Remains yang kita lihat di season 1 awalnya adalah Victor Timely yang dibawa dari abad ke-19 ini. Dia menginspirasi Obi dan akhirnya Victor Timely jadi He Who Remains dan bikin rencana lagi kayak di season 1 buat merekrut Loki dan Sylvie. Yang artinya ini nggak jelas nih siapa yang pertama kali bikin teknologi TVA. Memang udah ada aja gitu di sana. Apakah Victor Timely yang setelah hancur ngebentuk ulang TVA dari awal, atau Victor Timely nantinya akan naik jadi pemimpin TVA ketika TVA itu udah ada dan akhirnya dia menjadi He Who Remains? Wah, ini bagian yang masih memang dipusingin ya, dan ini kayaknya masih diyakini kalau TVA ini memang ngelooping. Tapi masih kita tunggu gimana jawabannya di 2 episode terakhir ini. Obi ngejelasin dengan detail rencananya pakai model miniatur yang dia bikin sendiri. Kurang lebih teknisnya sama kayak waktu Mobius ngeluncurin Temporal Aura Extractor. Cuma kali ini fungsi alatnya doang yang beda, yaitu menggandakan volume buat memperbesar cincin temporalumnya sehingga kapasitasnya nambah dan gak kelebihan muatan lagi. Tapi ada masalah di sini. Yang pertama, radiasi temporalnya jauh lebih tinggi dari waktu di episode 1. Dan yang kedua, pembusukan temporalnya jadi lebih cepat kalau cincinnya diperbesar. Abis itu Victor ngeluarin alatnya sendiri yang bisa ngatasin temporal decay. Yang kita tahu dari episode sebelumnya, nama alatnya juga Throughput Multiplier. Lah kok namanya bisa sama? Dari sini gue bisa ambil kesimpulan kalau Throughput Multiplier ini adalah konsep atau alat untuk memperbesar volume tampung temporalum yang udah ada di handbook TVA. Cuma yang dibuat sama Victor ini adalah alat tambahan dari Throughput Multiplier untuk mengatasi pembusukan temporalnya. Dan setelah itu, Obi dan Victor akhirnya kerjasama buat menggabungkan alat mereka ini. Sylvie, Loki, dan Mobius akhirnya misah buat kasih Obi, Victor, dan Casey waktu buat modifikasi alat mereka. Tapi Sylvie marah dan sekali lagi menunjukkan ketidaksukaannya terhadap tindakan yang menyepelekan waktu si Mobius ini malah ngajak makan pai dulu. Sebenarnya ini nggak terbatas sama Mobius aja, tapi sikap santai ini adalah masalah dari TVA keseluruhan yang sebenarnya menganggap urusan timeline ini cuma satu kerjaan aja, sesuatu yang cuma diawasi dari monitor. Bahkan Sylvie sempat nyinggung eksistensi variant atau kehidupan Mobius sendiri yang belum pernah dia lihat atau cari tahu, yang mungkin juga akan terancam. Dari sini kita bisa ngelihat ekspresi Mobius yang berubah dan kayak lagi mikir, mungkin setelah ini Mobius nggak bakal nyantai-nyantai lagi ya. Sementara itu di ruangan tahanan TVA, X5 berusaha memprovokasi General Dox dan loyalisnya untuk memberikan perlawanan dan bisa mencari cara supaya bisa kembali ke kehidupan mereka masing-masing. Tapi Dox nggak bergeming karena dia tahu X5 lah yang bocorin misinya dan meninggalkan misinya buat jadi aktor. Padahal misinya Dox memang fokus buat menjaga secret timeline dan TVA aja. Kemudian B-15 datang buat berunding dengan General Dox dan meminta kerjasamanya buat ikut melindungi TVA. Karena terlepas dari perbedaan mereka, mereka ini sama-sama peduli dengan TVA dan orang-orang yang ada di dalamnya. Kembali ke basement TVA, Loki nyamperin Sylvie yang memang ujung-ujungnya dia nyasar juga ke kantin Pai. Dia berusaha jelasin posisi yang dijalanin sama Mobius. Loki juga nyinggung kalau sebelumnya Loki udah minta bantuan Sylvie buat ikut benerin TVA dan ngajak dia, malah dianya nggak mau. Tapi sekarang dia malah ada di sini. Loki ngebaca kalau dia ada di sini karena dia nggak tega buat ngebunuh Victor Timely, dimana Sylvie juga ngelihat perbedaan antara Victor Timely dan He Who Remains, dimana Victor Timely ini kelihatan lebih lemah dan dia jadi kasihan sama Victor Timely. Loki juga sempat menceritakan tentang kejadian di Thor 1, dimana setelah Thor kembali dari bumi, ada yang berubah dari Thor yang malah jadi lebih lembek, dimana ini juga sepertinya dilihat Loki ke Sylvie yang sekarang jadi lebih lembek, karena sebenarnya Sylvie bisa aja tega ngebunuh Victor, tapi dia malah ngampunin dia. Nah inilah yang memicu Sylvie buat ikut ke TVA dan sepertinya pengen make
sure kalau pilihannya dia tidak membunuh Victor adalah pilihan yang tepat dan juga meyakinkan dirinya kalau Victor Timely ini adalah orang yang berbeda dengan si He Who Remains. Mereka lalu berdebat tentang TVA. Sylvie masih percaya kalau menghancurkan TVA adalah solusinya. Tapi Loki melihat kalau menghancurkan TVA adalah cara yang paling mudah. Loki masih yakin kalau TVA punya peran penting untuk melindungi timeline-timeline yang ada. Sylvie jelas masih skeptis karena Loki hanya berpegang kepada harapan. Harapan kalau Victor Timely bisa menyelamatkan TVA. Harapan kalau TVA bisa menjadi lebih baik. Harapan kalau Victor Timely nggak akan menjadi He Who Remains atau yang lebih buruk lagi. Tapi Loki yakin kalau mereka bisa melakukan yang lebih baik dari He Who Remains. Nah, di sini Loki seakan ngasih tahu kalau dia dan Sylvie bisa melakukan hal yang lebih baik dari He Who Remains, di mana ini nunjukin intensinya Loki yang memang kepengen memimpin TVA menggantikan He Who Remains. Intensi ini juga ditunjukin dengan gambaran mereka setelah Victor selesai membereskan TVA. Dia atau mereka ini akan mengirim Victor pulang ke timeline asalnya, mengawasinya dan melindunginya sebagai bentuk sebuah free will yang walaupun dikasih tetap harus ada aturannya. Well, di sini gue agak mikir sebenarnya. Mungkin setelah Victor menyelamatkan TVA, apakah dia mau balik lagi ke tempat asalnya dia? Feeling gue sih kayaknya dia nggak mau ya, karena di tempat asalnya dia, Victor Timely ini nggak bisa bikin apa-apa karena keterbatasan teknologi di zamannya. So dari situ tentunya akan ada dua opsi buat Victor setelah menyelamatkan TVA. But wait, gue ngomong begini tuh seakan-akan si Victor Timely ini masih hidup ya. Tapi yakinlah dia masih hidup. Nanti kita bahas. Anggap aja dia hidup dan berhasil menyelamatkan TVA lah ya. Nah, opsinya ada dua. Pertama, stay di TVA. Yang nyambung dengan dugaan kita sebelumnya kalau Victor nantinya bakal tetap ada di TVA dan malah bakal menjadi He Who Remains dan siklusnya akan berulang-ulang atau looping. Di dialognya, Loki dan Sylvie ini berharap kalau Victor nggak akan menjadi seperti He Who Remains atau yang lebih buruk. So, mungkin akan ada peran Loki dan Sylvie nantinya yang seperti kita bahas di video sebelumnya, di mana Loki dan Sylvie bakal ikut naik menjadi Timekeepers buat mendampingi dan menjaga Victor Timely. Ditambah mereka juga bakal bangun ulang semuanya dari awal lagi setelah Multiversal War. Jadi pemimpin TVA ini akan ada 3, yaitu Victor Timely yang akan menjadi He Who Remains, dan ada Loki dan juga Sylvie yang akan merepresentasikan 3 Timekeepers yang sebelumnya cuma robot aja. Atau Victor Timely berhasil meyakinkan Loki dan Sylvie kalau dia punya capability untuk memimpin TVA sendirian dan akhirnya dipercaya buat memimpin TVA. Lalu ujung-ujungnya dia malah menjadi He Who Remains yang sama dan lagi-lagi berulang dan terjadi looping. Atau opsi kedua, di mana Victor Timely bakal minta dikirim ke timeline masa depan di mana teknologi sudah maju dan Victor punya resource untuk mengembangkan ide-idenya tentang teknologi. Ya walaupun di ujung-ujungnya udah bisa kita tebak ya, dia bakal menjadi He Who Remains juga dan lagi-lagi bakal looping. Atau dia bahkan nanti bakal menjadi yang lebih buruk atau menjadi Kang the Conqueror. Pembicaraan mereka berdua ini bikin Sylvie beranggapan kalau mereka sedang bertindak selayaknya dewa. Loki pun mengingatkan Sylvie kalau mereka berdua memang adalah dewa. Dewa yang menurut Loki harus ikut campur tangan dan tanggung jawab buat ikut mengatur kehidupan. Khususnya kehidupan yang ada di timeline ini. Balik lagi ke ruangan TVA, X5 tetap berusaha memprovokasi Dox dan yang lainnya. Tapi Dox tetap mengabaikannya karena dia tahu si B-15 dan dirinya ini punya integritas yang tinggi. Secara mengejutkan tiba-tiba Ravonna dan Miss Minute tiba di situ untuk berusaha mempengaruhi dan mengajak Dox dan yang lainnya untuk bergabung dengan mereka. Tapi reward yang ditawarkan Ravonna ini nggak menarik sebenarnya. Siapapun yang membantu Ravonna bisa mendapatkan hidup mereka di timeline. Well, tawaran ini menarik buat X5, tapi nggak menarik buat Dox. Dox paham betul kalau tujuannya Ravonna ini adalah ingin menguasai TVA, bukan kayak B-15. Nah, B-15 ini ngasih tahu kepeduliannya kepada orang-orang TVA, sedangkan Ravonna malah nawarin hidup di timeline. Yang artinya, kalau orang-orang pada hidup di timeline, ya tinggal dia sendiri aja yang nguasain TVA. So, Ravonna ini udah jelas ngincer kekuasaan. Tawaran Ravonna jelas nggak menarik karena orang-orang TVA memang mayoritasnya tahu kalau kehidupan mereka yang mereka jalanin adalah kehidupan mereka di TVA saat ini, bukan di timeline. Merefer ke obrolan Mobius dan Loki di episode 2, di sini kita jadi makin paham. Karena walaupun mereka tahu mereka adalah varian yang punya kehidupan di timeline, tapi kehidupan itu bukanlah kehidupan mereka yang mereka tahu dan jalani selama ini. Yang mereka tahu, mereka adalah orang TVA. Ketika mereka kembali ke timelinenya, belum tentu mereka bisa menjalani kehidupan itu. Makanya Dox justru lebih memilih mati dibanding
dibanding ikut membantu Ravonna dan men-take over TVA. Miss Minute pun ikut menggertak dengan nyalain mesin penyiksa Time Cube buat mengancam mereka, tapi Dogs dan para Minutemen-nya tetap kuat pada pendiriannya. Kecuali X5 yang memang juga egois dan tergoda sama imbalan bisa hidup enak kembali di Secret Timeline sebagai aktor. Dan mereka pun dipenyet semua di dalam Time Cube, sambil Miss Minute ini nunjukin sisi psikopatnya yang lagi kegirangan ngelihat orang-orang digeprek krenyes-krenyes. Keadaan makin panas ketika Ravonna nyuruh X5 buat menangkap Victor Timely, sementara Miss Minute mematikan seluruh sistem dan akses di TVA. Nah, yang lucu di sini ternyata Mobius pernah download game ilegal yang bikin sistem TVA sampai crash juga kayak gini. Kira-kira dia tuh download game apa ya? Mobius dan yang lainnya pun akhirnya menyadari kalau Miss Minute dan Ravonna ada di TVA setelah ngeliat ternyata Miss Minute yang menghalangi akses Tempest, ditambah lagi Victor Timely yang diculik, dan setelah X5 ngeprune di 20, time sticknya tergeletak abis di prune. Terus juga B-15 yang ngeliat ke ruangan tahanan dan menemukan Dogs dan pasukannya udah jadi ayam geprek. Semuanya makin kacau dan stabilitas temporal lu makin memburuk. Loki dan Sylvie berusaha nyari Victor tapi mereka diperlambat juga sama Miss Minute. Yang Loki sadari ini setelah dia ngeliat mereka lagi diawasin CCTV. Tapi bukan cuma itu yang dia sadari. Karena peringatan evakuasi ini juga bikin dia teringat waktu dia time sleep ke masa depan dan mendengar kode peringatan yang sama dan juga dengar suara telepon. Di sini Loki tiba-tiba ngelihat dirinya yang dulu time sleep ke masa depan berdiri di depan lift karena suara telepon. So, di episode inilah yang jadi masa depan di episode 1 yang kita lihat sebelumnya. Kita juga dapat POV dari Sylvie yang kejebak di lift, dimana di sini ada detail kecil dimana Sylvie ini kayaknya ngerti banget soal kelistrikan ya dan paham banget soal teknologi. Karena memang kita tahu dia udah lama dalam pelarian di event kiamat dan belajar segala cara buat survive dari kejaran TVA. Mungkin salah satunya dia juga paham soal berbagai macam teknologi ini. Ingat juga dia di season 1 pernah bikin ranjau sendiri buat bikin timeline bercabang. Loki di sisi lain sadar kalau inilah momen dimana dia harus ngeprune Loki masa lalu ini untuk menolong dirinya sendiri dari time sleep. Dia lalu pelan-pelan maju dan lalu ngeprune si Loki ini. Dan terjadilah paradoks atau Ouroboros. Kalau aja Loki ini nggak ngeprune dirinya sendiri, dia yang di sini mungkin nggak bakal selamat kayaknya ya. Paradoks. Kita lanjut ke misteri berikutnya, yaitu telepon yang berdering. Banyak yang bikin teori macam-macam siapa yang nelpon ini. Dan tensinya di-build up pelan-pelan buat mereveal siapa nih yang nelpon. Ternyata cuma Obi yang memang nyuruh Loki buat cepetan ya. Ini sengaja banget kayaknya kayak gini. Loki lalu bilang ke Obi kalau Miss Minute menyabotase segalanya buat memperlambat mereka. Obi mengusulkan solusi kalau dia bisa membuat Miss Minute offline dengan meribut sistem TVA. Tapi dia ragu karena ini juga bisa mematikan sistem keamanan TVA yang menghalangi orang untuk menggunakan sihir di TVA. Loki dan Sylvie pun serentak nyuruh Obi buat langsung ribut sistemnya karena kekuatan mereka bisa dipakai nih kalau ini diribut untuk mempermudah mereka memburu Ravonna dan menyelamatkan Victor Timely. Dari sini ada dua pertanyaan yang muncul. Pertama, kenapa sistem TVA ini nyambung dengan sistemnya Miss Minute? Padahal berdasarkan dari penjelasan Miss Minute tentang dirinya di episode 3, dia adalah AI yang dibuat Victor sebelum TVA dibentuk, bahkan sebelum Multiversal War. Udah gitu, dia juga diberikan otonomi untuk menulis programnya sendiri. Tapi kenapa kontrolnya Miss Minute ini malah adanya di sistemnya TVA? Well, ada dua kemungkinan untuk ngejawab ini. Pertama, narasi tentang Miss Minute di episode 3 itu bohong. Dia nggak diciptakan sebelum TVA, tapi berbarengan dengan TVA, bahkan setelah TVA terbentuk. Bahkan dengan di-resetnya sistem TVA ini akan ikut juga mereset si Miss Minute. Dan dari situ dia tidak akan memiliki memori atau zero memory dan kemudian ditanamkan memorinya kalau dia dululah yang pernah menemani Victor Timely sebelum TVA itu dibentuk. Narasi ini mungkin ada di programnya Miss Minute untuk menciptakan loyalitas dari AI-nya supaya nggak rebel. Walaupun ujung-ujungnya dia rebel juga sih. Atau yang kedua, Miss Minute inilah yang memprogram dirinya sendiri dan menaruh master control programnya kepada sistem program dari TVA itu sendiri. Makanya kalau sistem TVA ini diribut, dia juga akan ikut keribut. Tapi harusnya juga nggak kayak gitu ya. Nah, pertanyaan kedua, kenapa secara spesifik penggunaan magic diblok dalam sistem keamanan TVA? Coba bayangin, kalau mungkin misalnya Hulk yang ditangkap sama TVA. Kekuatan Hulk kan science ya, bukan magic. Keamanan TVA udah pasti terancam kalau Hulk ngacak-ngacak TVA. Nah, kenapa
Secara spesifik ini magic di blok di TVA. Well, basically magic memang adalah kekuatan terbesar yang ada di universe Marvel. Bahkan Infinity Stones pun kekuatannya berhubungan dengan magic. Makanya sistem keamanan terhadap orang-orang yang mengeluarkan magic memang dibutuhkan di TVA. Nah, ngomongin soal Infinity Stones, dengan matinya sistem keamanan magic di TVA, mungkin gak nih bang kalau Infinity Stones bisa dipakai di TVA? Kan banyak tuh daripada cuma jadi penahan buku. Well, gue sebenarnya sempat kepikiran kalau Infinity Stones mungkin aja bisa diaktifkan lagi di TVA setelah sistem keamanannya jadi offline. Tapi Obi secara spesifik bilang kalau sistem keamanan magic ini adalah untuk orang yang menggunakan magic, bukan terhadap benda ataupun kekuatan magic itu sendiri. Mungkin di sini sistemnya beda lagi untuk energi magicnya, tapi memang secara spesifik dibilang kalau ini orangnya yang diblok untuk penggunaan magicnya. Makanya setelah down, Loki dan Sylvie bisa pakai magicnya lagi. So, untuk perannya Infinity Stones ini kayaknya mungkin gak bakal sampai ke situ ya. Obi pun melakukan sistem reboot dan Victor pun juga pinter buat mengulur waktu sehingga Ravonna dan Miss Minute belum sempat melakukan apapun. Miss Minute pun jadi error dan akhirnya offline, tapi sebelum dia pergi dia sempat mau kasih tahu satu hal nih ke Victor yang bikin kita penasaran nih. Apalagi nih yang bakal dikasih tahu sama Miss Minute. Jangan-jangan kita mikir jauh-jauh, gak taunya simple-simple lagi lah ya. Sampai akhirnya kita nggak dikasih tahu hal apa itu dan malah ngasih ancaman terakhir ke Victor kalau dia gak akan pernah menjadi He Who Remains. Lucunya Victor yang memang gak tahu soal sistem glitching ini malah menganggap Miss Minute ini ngejek dan meniru gagapnya dia. Kita juga bisa ngelihat sekilas ini kayaknya adalah model pertama Miss Minute dengan style old school computer programming dengan gambar jam. Dari sini aja kita udah bisa asumsi nih kalau mungkin Miss Minute ini adalah AI yang secara spesifik dibuat untuk TVA dengan konsep waktu, bukan AI yang dibuat untuk nemenin main catur atau nemenin He Who Remains seperti yang diceritakan sebelumnya. Loki dan Sylvie pun bekerja sama memanfaatkan mati lampu buat memancing X5 keluar dan memanipulasi pikiran X5 dengan sihirnya Sylvie. X5 masuk lagi dan kelakuannya jadi agak feminim karena lagi dikontrol sama Sylvie. Loki dan Sylvie pun narik Victor dan Ravonna lalu diprun sama X5. Tapi ini tentunya belum berakhir buat Ravonna. Karena kita tahu orang yang diprun ini bakal terkirim ke The Void. Dan disitulah nanti Ravonna bakal ketemu Allied seperti yang ada di trailer. Mereka semua akhirnya kembali berkumpul di ruangan Temporalum. Dan setelah berdebat singkat, Victor memutuskan buat menjadi berani kali ini. Dan mau jadi hero untuk menyelamatkan TVA. Dia lalu bersedia untuk dikirim keluar. Karena dia yang paling paham tentang Temporalum dan juga throughput multiplayernya. In the end, Victor bisa buka kunci Temporalum pakai aura temporalnya dan pakai baju pelindung buat segera keluar. Tapi baru juga buka pintu, Victor malah kena spaghettification secara instan sebelum dia bisa meluncurkan throughput multiplier. Ini terjadi karena ternyata radiasi temporalnya udah terlalu ekstrim. Yang lain cuma bisa melongo, gak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi dan bahkan gak tahu harus ngapain. Dan akhirnya Temporalum meledak karena makin overload dan semua orang dilanda gelombang ledakan yang menyebar ke seluruh TVA. So, apakah ini artinya kehancuran TVA dan timeline MCU dan kematian semua karakter di series ini? Iya dong. Bercanda-bercanda ya. Yang pastinya enggak lah ya. Seriesnya aja belum selesai nih. Masih ada 2 episode lagi dan masih banyak project lain di MCU. Tapi kalau kehancuran buat TVA yang sekarang mungkin iya. Seluruh TVA jadi kena spaghettification juga kayak yang kelihatan di trailer. Tapi timelinenya sepertinya tetap masih ada semuanya dan gak ikut hancur. Loh, kenapa bisa begitu bang? Coba kita breakdown lagi ya penjelasan Obi tentang Temporalum dan apa yang terjadi kalau Lumnya kelebihan beban. Di episode 1, Obi bilang kalau Temporalum adalah jantungnya TVA. Sama kayak judul episode 4 kali ini. Dia lanjut ngejelasin kalau ini adalah tempat di mana waktu mentah dibentuk menjadi timeline fisik. Dan alatnya ini kelebihan muatan karena terbentuknya banyak cabang baru yang perlu diolah. Nah, jadi waktu itu sendiri memang sudah ada sebelum diolah sama Temporalum. Dan waktu yang dimaksud itu ya timeline yang bercabang setelah He Who Remains ditusuk Sylvie. Temporalum fungsinya, kata Obi, cuma buat merefine, yang artinya menyaring, memperhalus atau memurnikan jadi mengolah ke bentuk lain aja. Lagian kalau dipikir pakai logika, emang timeline itu emang nggak perlu pakai Temporalum buat eksis. Temporalum cuma alat buat mengolah energi waktu buat dipakai sebagai sumber tenaga sama TVA. Temporalum sendiri
sendiri awalnya dibuat Hiku Remains yang mana dia adalah manusia dan hidup di timelinenya sendiri. Sebelum Hiku Remains bikin TVA dan nempatin Temporalum di situ, timeline dan multiverse pastinya udah ada duluan kan? Nah di awal episode 3, Obi juga bilang waktu ngejelasin ke Mobius dan Loki sebelum mereka cari Miss Minute, kalau Temporalum gagal, TVA akan hancur. Dia cuma bilang TVA yang akan hancur, bukan waktu atau timeline itu sendiri. Dan dari peragaannya Victor di episode 3, kita tahu tujuan prototipe Temporalum cuma buat mereverse proses pembusukan temporal dari kelistrikan supaya bisa dipakai dan digandakan lagi power outputnya. Jadi Temporalum lebih menghubungkan ke pengolahan sumber tenaga daripada soal eksistensi waktu itu sendiri. Nah, kenapa kita perlu jelasin atau klarifikasi kalau timeline itu masih ada? Karena ya mau kemana lagi para karakter ini kabur atau survive kalau semuanya musnah. TVA hancur, tapi timeline masih ada. Maka mereka ini bakal mengungsi atau evakuasi ke berbagai timeline. Ini juga dilakukan sama semua personel di bagian TVA lain, karena kita bisa dengar dari pengumuman di background waktu Loki dan Sylvie ini nyari Victor, mereka diarahkan buat lapor ke titik evakuasi Time Door terdekat. Jadi timeline adalah tempat bagaimana mereka akan mengevakuasi diri. Sebelum lanjut pembahasan setelah ini mungkin potensi agak spoiler karena bakal ada analisis footage dari trailer dan TV spot yang belum muncul di seriesnya. So ya mungkin spoiler warning ya buat kalian yang nggak mau tahu. Nah mungkin beberapa saat sebelum kena ledakan, Loki dan timnya ini masih sempat buat buka time door masing-masing dan kabur secara random. Makanya di trailer kita bisa lihat B-15 dan Casey ini kelihatan sedang menjalani hidupnya di timeline masing-masing. Dan Mobius juga akhirnya kesampean naik jet ski. Begitu juga dengan Sylvie yang pulang ke rumahnya yang kelihatan lagi jaga toko kaset di tahun 1982. Atau itu semua mungkin malah akibat dari ledakan Temporalum dan mereset diri mereka ke masing-masing kehidupannya yang seharusnya, dengan pengecualian Loki dan Sylvie yang sempat kabur atau selamat. Nah kita juga tahu kalau Loki selalu survive. Itu udah menjadi sifat naturalnya atau takdir naturalnya Loki, selalu survive. Nah kita juga tahu kalau nggak ada yang ingat sama kejadian di TVA, ya nggak akan lanjut ceritanya. Loki dan Sylvie ini yang nantinya bakal nyari dan jemput kru-kru mereka ke berbagai timeline. Tapi beberapa shot dari trailer dan TV spot juga ngasih lihat kalau abis Sylvie pulang, dia malah santai-santai aja. Ini balik lagi ke prinsipnya dia sih dari awal yang emang dia ini nggak masalah kalau TVA itu hancur. Tapi akhirnya timeline dia juga kayaknya ikut hancur dan terjadi spaghettification. Mungkin ini terjadi karena konsekuensi langsung dari musnahnya TVA, jadi nggak bisa melindungi timeline itu lagi. Atau memang karena ledakan dan radiasi temporalnya ini makin lama makin menyebar ke timeline terdekat secara pelan-pelan. Apapun itu, spaghettification yang nyebar di timeline inilah yang bikin Sylvie akhirnya mau menyelamatkan TVA lagi. Tapi kalau Temporalumnya udah hancur, mereka mau ngapain lagi? Jangan lupa, device penting yang bakal jadi penyelamat mereka yang masih dipegang sama Sylvie, yaitu Master Tempad yang punya Hiku Remains yang masih dipegang sama Sylvie. Dimana Master Tempad ini bukan cuma bisa travel ke berbagai timeline kayak Tempad biasa, tapi juga bisa dibawa ke masa lalu atau masa depan waktu TVA masih ada dan semua masih berdiri. Nah mereka sepertinya bakal ke TVA masa lalu lagi, dan inilah yang mungkin bakal bikin Loki time sleeping lagi. Penyebab yang sama yang bikin dia time sleeping pertama kali, karena masih banyak juga footage dan trailer waktu Loki ini masih time sleeping yang belum kita lihat di episode-episode kemarin dan episode ini. Kemungkinan mereka bakal mencoba buat melakukan operasi penyelamatan Temporalum yang sama, tapi kali ini di titik waktu yang lebih awal. Karena di trailer kita juga bisa ngelihat ada satu shot dengan gengnya Loki dengan setting yang sama kayak di akhir episode 4 ini. Tapi bedanya Loki di sini megang mic kayak mau ngomong sama orang yang ada di luar, dan kemungkinan orang di luar itu adalah Victor Timely yang juga balik lagi. Dia berhasil keluar dengan selamat dan sukses memperbaiki Temporalum kali ini. Mungkin juga mereka bakal melakukan ini gak cuma sekali, tapi berkali-kali sampai nemu level radiasi yang pas dimana Victor bisa keluar dengan aman. Karena di salah satu TV spot Loki bilang again atau sekali lagi di ruangan Temporalum dan di belakang Temporalumnya meledak. Yang menandakan kalau mereka tinggal mundur ke belakang lagi pakai tempatnya Sylvie kalau misinya gagal. Dibantu juga sama Loki yang sambil cari petunjuk dan cara lain waktu dia time sleeping lagi.
Dan karena di TVA waktunya berjalan berbeda, di mana mereka semua ada di dimensi waktu yang terpisah dari Secret Timeline dan waktunya berjalan linear, di mana masa lalu langsung mempengaruhi masa depan, maka Temporalum dan TVA mungkin bakal berhasil buat survive terus dan bakal ada lagi sampai masa kini. Sampai akhirnya nanti mungkin bakal hancur lagi di Multiversal War dan dibangun lagi dari awal buat mengulang atau melengkapi siklus Ouroborosnya. Sesuai sama teori yang kita bikin beberapa waktu lalu. Atau mungkin inilah yang menjadi awal bagaimana TVA dan Temporalumnya akan dibuild lagi dari scratch. So itu dia semua yang bisa kita breakdown dari episode keempat Loki season kedua ini. Kalau kalian punya teori, tanggapan, atau yang lainnya, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah dan kita diskusi rame-rame guys. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram Breakdown.Universe karena kita juga bikin konten di sana. Dan thank you juga yang udah join membership. Ada Peter Parker, Incredible Deadpool, Mario Angelo, Henry Janik, Muhammad Nur Faruzi, Ken Valerian, Zaza, Dedi Mulyadi, M. Haikal, dan Reza Fitriadi. Kalau kalian juga yang lain-lain yang belum sempat join ke membership, join dong, ini nggak mahal kok, tenang aja. Kita juga bakal menyediakan konten-konten yang berbeda di konten membership. And thank you semuanya, jangan lupa untuk melakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video, gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.